Sangat timpang karena secara undang-undang ada kewajiban partai politik untuk mengaktifkan yang kita sebut 30% affirmative action tuh. Tapi bahkan untuk 30% partai-partai menganggap kita nggak bisa isi itu semua. Jadi sebetulnya dari awal ini partai-partai tidak mempersiapkan ide tentang keadilan tuh. Karena soal keadilan itu pertama-tama yang paling paham soal keadilan adalah perempuan tuh. Perempuan yang tahu efek dari kenaikan harga-harga. Perempuan yang tahu akibat dari beras yang nggak boleh dia beli sesuka-sukanya tuh. Perempuan yang tahu bagaimana menabung untuk masa depan anak-anaknya tuh. Jadi kalau ditanya soal keadilan gender, yang harusnya terlihat pertama-tama keadilan di kalangan pencalekan itu. Nah, caleg-caleg sekarang itu kebanyakan dikuasai oleh kaum patriarki laki-laki itu. Jadi masih buta huruf terhadap gender equality partai-partai ini. Itu penyebabnya tetap cara pandang yang misoginis. Misoginis artinya menganggap perempuan itu rendahan tuh. Nah, cara pandang ini dibentuk oleh dua soal. Pertama, soal feodalisme itu. Kita tetap menganggap laki-laki itu lebih superior tuh. Padahal laki-laki kalau diuji kemampuan dia membuat keputusan itu sering berantakan karena banyak variabel. Kalau perempuan membuat keputusan itu lebih pasti tuh karena dia tahu masa depan. Dia nggak ragu untuk mengatakan masa depan anak saya harus saya tentukan dari sekarang melalui kebijakan. Kalau laki-laki mungkin yang dia maksud ya masa depan dia, bukan masa depan keluarganya. Jadi kita tahu bahwa keluarga itu adalah basis dari politik kita. Keluarga yang tidak punya daya beli itu akan menghambat yang sering kita sebut bonus demografi segala macam itu. Nah, balik pada soal tadi, ini penyebab pertama adalah feodalisme yang isinya adalah patriarki. Yang kedua, soal pendidikan tuh. Masyarakat kita karena feodal nggak mengerti ide tentang kesetaraan gender tuh. Soal itu dianggap sebagai given. Kenapa begitu? Karena 80% dari pemilih kita itu lulusan SMP, bahkan nggak lulus SMP karena kelas 1 SMP berapa itu? 6-9 tahun cuman tuh, nggak nyampe 9 tahun, 7 tahun rata-rata usia belajar calon pemilih kita. Jadi bayangkan misalnya pemilu akan dilakukan dengan pemilih yang tingkat pendidikannya kurang. Jadi susah bagi mereka untuk berpikir bahwa perempuan itu mestinya setara. Karena itu memerlukan abstraksi tentang sejarah penindasan perempuan selama 25 abad itu soalnya. Jadi penyebab pertama adalah satu feodalisme, yang kedua adalah pendidikan, kapasitas pendidikan kita. Mestinya pemerintah, pertama dia pastikan aja partai-partai yang nggak bisa loloskan kuota 30%, yang nggak boleh ikut pemilu kan. Atau bikin black campaign bahwa ini partai gagal untuk menghargai perempuan. Padahal Indonesia itu pakai nama Ibu Pertiwi itu. Jadi seolah-olah Ibu Pertiwian itu hanya ada di lagu, tidak dalam praktek politik. Apalagi yang sesuai dengan watak keperempuanan. Keadilan sosial itu watak perempuan tuh. Perempuan membagi keadilan sejak dari dalam rahimnya tuh. Bayinya itu dia bagi nutrisi dengan dirinya tuh. Si ibu harus membagi makanan dengan bayinya masih dalam kandungan. Ibu masih membagi kecemasan dengan bayinya tuh karena merasa bahwa ini masa depan bayinya bagaimana. Jadi terlihat bahwa praktek politik kita belum pro gender. Ya, bukan sekedar pemerintah, jurnalis juga begitu. Berkali-kali saya ikut atau jadi narasumber di seminar, itu jarang betul ada perempuan di situ. Semuanya tuh laki-laki, all men panel gitu. Panelnya laki-laki semua kan. Kalau ditanya kenapa, ya nggak ada narasumbernya. Ya cari dong, sampai di daerah. Tetap ada tuh. Karena kalau dilihat statistik, itu jumlah perempuan yang cerdas di tingkat SMA lebih banyak daripada laki-laki. Masalahnya kenapa yang cerdas ini gagal untuk masuk universitas? Apakah karena kecerdasannya menurun? Bukan. Karena perilaku feodal, menganggap ya perempuan cukup SMA aja deh. Jadi itu sebetulnya. Nah, pemerintah mestinya lakukan riset itu dan batalkan mental-mental yang patriarki ini. Hanya dengan cara itu kita bisa katakan bahwa perempuan itu memang menjadi wakil kita untuk menghidupkan ide tentang kesejahteraan, ide tentang kemuliaan, tentang martabat. Itu baru boleh kita katakan pemerintah berat, tapi ternyata kurang gitu. Ya, ukuran pertama tadi itu bahkan untuk jadi calon legislatif aja kekurangan kader. Kekurangan perempuan bukan, kekurangan perhatian dari partai politik yang dikuasai oleh rahim laki-laki.